Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok PBL AIN 101 akan mempresentasikan tentang PBL kami, yaitu ide cerita kebudayaan yang berdampak, live action. Judul yang kami ambil yaitu Tari Gubang. Untuk anggota tim kami, saya sendiri yaitu Fajar Anwar berperan sebagai ketua. Kemudian ada Joy, Asti, Gabriel, dan Ken sebagai anggota. Dan pengusul proyek, klien, manajer proyek kami atau Manpro, itu Pak Andri Alberta Pratama. Luaran proyek yang kami hasilkan adalah premis dan struktur tiga babak, mood board dan visual referensi, karakter dan environmental design, serta proof of concept. Baik, untuk deskripsi proyek, yang pertama latar belakang proyek. Pelestarian kebudayaan melalui ide kreatif dalam bentuk pengembangan cerita yang akan diteruskan menjadi sebuah produk berupa film pendek live action. Dan tujuan proyek, melestarikan budaya dengan menampilkan sisi kebudayaan yang diceritakan dengan sesuatu yang berdampak kepada masyarakat. Dan terakhir, ide proyek, yang pertama dikemas dalam bentuk pengembangan cerita yang akan diteruskan menjadi sebuah proyek berupa film pendek live action. Dan yang kedua, diimplementasikan ke dalam bentuk animasi eksperimental berdurasi 1 menit dengan teknik stop motion paper cutout. Dan di mana capaian proyek kami untuk sejauh ini berada di angka 40%. Oke, mind map atau design thinking. Yang pertama, ide cerita akan menghasilkan output berupa animasi eksperimental, di mana ide cerita kami yaitu menceritakan seorang pemandu museum yang ingin menggaungkan kembali tari Kubang. Selanjutnya dari sisi visual, kami mengambil 3 yaitu karakter, latar, dan properti. Ayunda merupakan main karakter dan secondary karakter yaitu Ibu Ayunda. Selanjutnya ada latar di mana kami memilih latar tempat berupa pantai, museum, dan panggung. Yang kedua untuk latar waktu kami memilih di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Serta latar suasana yaitu situasi dalam cerita yang haru dan tegang dengan nuansa mistis, serta konflik batin antara tekad dan larangan. Selanjutnya sisi visual dari properti, yang pertama ada kalung gubang, topeng gubang, perahu jong, pangkak gasing, dan proposal yang akan diajukan Ayunda di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada mood board dan visual reference. Di sini ada environment dan property design. Lalu selanjutnya ada color palette. Lalu untuk gaya animasi yang kami gunakan itu animasi paper cut animation. Font yang kami gunakan font Gurinam Family Font. Lalu untuk karakter desainnya, referensinya seperti ini. Baik, selanjutnya ada ide cerita dan premis. Ide cerita dari kelompok AN101 yaitu menceritakan seorang pemandu museum yang ingin menggaungkan kembali tari Gubang. Selanjutnya ada premis, yakni di museum tempatnya bekerja, Ayunda bertekad menggaungkan kembali tari Gubang melalui pameran budaya. Namun, tekadnya terhalang oleh larangan ibunya yang trauma akan kematian kakaknya karena kerasukan saat menarikan tarian tersebut. Oke, berikut adalah struktur 3 babak dari ide cerita dan premis yang sudah dibuat, di mana ini merupakan draft ke-6 dan masih dalam tahap perbaikan atau revisi untuk di kemudian hari. Untuk karakter utama dalam cerita kami adalah Ayunda Launatara, seorang pemandu museum wanita berusia 24 tahun. Ayunda memiliki tujuan untuk membuktikan dan mengembalikan citra tari Kubang dengan menggaungkan kembali tarian tersebut. Inciting incident karakter Ayunda sendiri adalah ketika pandangan masyarakat yang menganggap tari Kubang sebagai tarian mistis sejak adanya korban jiwa saat pameran budaya. Karakter development Ayunda adalah ketika ia berhasil membuktikan tari Gubang tidak ada kaitannya dengan hal mistis maupun kematian kakaknya, sekaligus memulihkan citra tari Gubang sebagai warisan budaya yang berharga. Ayunda memiliki tampilan fisik dengan tinggi 162 cm dan berat 48 kg. Memiliki kulit sawo matang, rambut hitam rapi di sanggul, dan tubuhnya ramping. Ayunda merupakan seorang wanita dengan sifat yang ramah, ditunjukkan oleh pose Ayunda ini, dan juga memiliki sifat gigih dan idealis yang ditunjukkan dari ekspresinya. Status sosial Ayunda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah seorang pemandu museum muda dari keluarga sederhana yang tinggal di pesisir bersama ibunya. Nah, ini merupakan referensi visual dari desain Ayunda. Sebelumnya sudah ditunjukkan di mood board. Untuk gambar yang pertama ada di pojok kiri atas, itu merupakan seragam dari salah satu museum di Indonesia. Kami mengambil bagian atasnya untuk kami masukkan ke dalam desain Ayunda. Lalu untuk roknya, kami mengambil batik gonggong untuk memasukkan budaya juga. Lalu ada kalung. Kalung ini merupakan cara kami mengimplementasikan tari gubang ke dalam desain Ayunda. Selanjutnya ada Ayunda menggunakan kostum tari gubang. Nah, lalu adalah secondary karakter dalam cerita, Ibu Siti, Ibu Ayunda. Nah, Ibu Siti ini memiliki tujuan untuk menghalangi Ayunda yang mau menampilkan tari gubang demi kebaikan Ayunda itu sendiri. Inciting incident karakter Ibu Siti adalah ketika tragedi kematian kakak Ayunda membuat Ibu Ayunda trauma dan melarang Ayunda menampilkan tari gubang karena takut kejadian serupa terulang. Karakter development beliau sendiri adalah
Ketika ia awalnya percaya mistis dan mempunyai trauma akan kematian kakak Ayunda, sekarang semakin menerima dan mulai berdamai dengan masa lalu. Ibu Siti ini berumur 52 tahun dengan tampilan fisik 153 cm tingginya dengan berat 64 kg. Memiliki kulit berwarna sawo matang dengan rambut setengah beruban dan tubuh yang berisi. Ibu Siti memiliki sifat penuh kasih sayang, protektif, namun juga cemas. Status sosial Ibu Siti adalah ibu rumah tangga pada umumnya. Berikut merupakan beberapa referensi kasar yang kami gunakan untuk mendesain Ibu Siti. Referensi yang benar-benar kami ambil secara utuh hanyalah bagian rambutnya saja. Yang lainnya kami ubah-ubah sedikit untuk menyesuaikan Ibu Siti. Baiklah, sekarang bagian environment. Kami mengambil bagian pesisir pantai untuk environment pertama. Seperti ini desain environmentnya. Lalu bagian background asetnya ada rumah Ayunda, orang yang sedang membuat perahu jong, anak-anak yang sedang bermain gasing pangkak, dan pohon kelapa yang ada di pesisir pantai. Lalu di sini ada sketch layoutnya dari referensi yang berada di samping. Lalu di sini ada layout aslinya dan ada beberapa prinsip nirmana yang kami terapkan. Yang pertama itu ada unity, yang kedua balance, yang ketiga emphasis, dan yang terakhir kontras. Lalu ada beberapa elemen yang kami gunakan juga. Yang pertama line, yang kedua shape, yang ketiga space, yang keempat color, yang kelima value, dan yang terakhir texture. Baru tuh ada environment kedua, yaitu di dalam ruangan yang berada di museum. Nah, namanya pengumuman proposal yang berada di museum. Nah, environment desainnya itu seperti ini. Lalu background asetnya itu ada ruangan kantor museum, Ayunda, dan karyawan yang ada di museum. Lalu di sini ada layout sketchnya dan layout aslinya. Lalu ada referensi dari ruangan tersebut. Lalu kami mengambil beberapa prinsip nirmana seperti balance, unity, dan kontras. Yang terakhir ada elemen dari nirmana juga, yaitu line, shape, space, color, value, dan tekstur. Baik, selanjutnya environment panggung. Di sini kami gunakan dua referensi seperti yang sudah saya jawab. Selanjutnya ini ada actual layout-nya seperti ini ketika sudah dibuat. Lalu ada sketch layout-nya ketika sudah di sketch dengan dimasukkan karakternya. Lalu ini background asset yang telah kami buat. Ada kerumunan orang, background panggungnya, tirainya, karakter-karakternya. Lalu dalam environment panggung ini penggunaan nirmananya untuk prinsip menggunakan unity, balance, emphasis, kontras, dan pattern. Dan untuk elemen yang digunakan ada line, shape, space, color, value, dan texture. Untuk final design environment-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada properti yang kami gunakan dalam cerita ini. Ada 5 properti, yaitu proposal Ayunda, kalung gubang yang digunakan Ayunda sebagai karakter utama, lalu ada perahu jong, topeng gubang, dan gasing pangkal. Untuk CPMK yang kami terapkan, yaitu dari pengembangan cerita, menggambar tradisional, nirmana 2D, ide kreatif, pengantar animasi, fotografi animasi, budaya visual, dan animasi eksperimental. Untuk proof of concept kami, seperti ini, kami menggunakan Blender sebagai aplikasi software tambahan yang membantu kami dalam layout beberapa aset. Kemudian ini adalah proof of concept dari animasi kami. Kami juga menerapkan beberapa elemen atau komposisi dari mata kuliah fotografi yaitu rule of third. Di sini bisa terlihat bagaimana penerapannya. Kemudian ada layouting yang kami gunakan. Itu dari beberapa aset yang kami gambar sendiri, kemudian kami foto dan kami hapus backgroundnya atau remove background. Kemudian kami letakkan ke dalam Blender. Dan ini adalah proses layoutingnya. Kemudian untuk animasinya kami menggunakan green screen dengan aperture f7, shutter speed 1/250 second, ISO 250 untuk menyesuaikan seberapa cahayanya masuk ke dalam stop motion kami. Kemudian kami edit di Adobe Premiere untuk menghilangkan green screen-nya dan kami render dalam bentuk PNG, kemudian kami masukkan ke dalam Blender dan kami animate beberapa background agar terlihat seperti berjalan. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi hasil dari visitasi dan pengerjaan PBL kami. Baiklah, tahapan selanjutnya untuk PBL kami. Yang pertama ada struktur 3 babak. Yang kedua memulai tahapan produksi dan pasca produksi. Lalu melengkapi pitch Bible. Yang keempat, 1 minute experimental animation. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas kerja dari tim kami. Lalu constructive criticism. Melalui tugas ini kami belajar banyak soal kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Namun kami juga menyadari masih perlu meningkatkan kedisiplinan dan pembagian tanggung jawab agar hasil kerja ke depan bisa lebih optimal dan tepat waktu. Kemudian ada daftar pustaka yang kami terapkan pada beberapa referensi sebelumnya. Dan juga sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.